Halo Sobat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menyapa Anda dalam Bincang Ganesha. Akhir-akhir ini kasus meningitis mulai muncul dan menjangkit beberapa masyarakat di Bali. Demikian juga halnya dengan kasus rabies yang kembali muncul. Pastinya kedua penyakit ini perlu kita waspadai dan juga diantisipasi. Lalu kira-kira bagaimana upaya untuk penanganan kedua penyakit ini? Untuk itu kita akan berbincang langsung bersama salah seorang dokter yang juga dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau adalah Dr. Ninyoman Mestri Agustini MKes M Biomed SPN. Halo Dr. Mestri. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabar hari ini? Sehat? Nah, itu yang penting ya. Iya, itu yang paling penting, pokoknya sehat gitu ya. Sebelumnya terima kasih karena sudah mau kita undang untuk berbagi ya informasi dan pastinya ilmu juga untuk sahabat Undiksa di luar sana, karena dua penyakit ini emang kayaknya dari kemarin-kemarin warawiri terus ya di pemberitaan gitu ya Dok ya. Oke, mungkin biar tidak rancu nanti informasinya, kita fokus di awalan ini membahas meningitis dulu gitu ya Bu Dok ya. Oke. Kasus meningitis ini kan dikaitkan karena disebabkan oleh olahan daging babi katanya ya. Nah, kalau mungkin bisa dijelaskan Dok, sebenarnya penyakit meningitis itu apa sih? Mungkin dari secara umum dulu ya. Kalau meningitis berarti kan ada peradangan atau infeksi pada selaput otak yang meningen seperti itu ya, selaput otak. Yang penyebabnya sebenarnya banyak, di mana memang paling banyak adalah bakteri. Sebenarnya penyakit meningitis itu sudah ada dari dulu, bukan yang baru seperti itu, dan memang sering ada kejadian, baik bisa dari bakteri, virus, jamur, parasit, ataukah yang lain seperti itu. Nah, memang kalau yang lagi banyak sekarang kan kasus meningitis bakteri ya. Nah, memang yang lagi booming dibicarakan kan karena yang dari babi. Nah, itu kenapa? Karena memang salah satu kuman yang ada pada babi itu adalah Streptococcus suis, salah satunya itu bisa menginfeksi ke manusia kalau misalnya olahan daging babinya itu tidak matang. Jadi masih mentah dimakan sehingga kumannya masih hidup masuk ke dalam tubuh manusia sehingga bisa menyebabkan penyakit meningitis seperti itu. Memang kalau kejadian ini sudah lama, cuman mungkin karena sekarang lagi musim babinya juga banyak yang sakit, sehingga itu juga bisa menyebabkan kejadian dari meningitis juga meningkat. Oke, nah tadi kan kalau tidak salah Tias mendengar itu ada dua ya jenisnya meningitis itu ya, tapi yang sekarang banyak itu karena bakteri. Bakteri yang paling banyak. Nah, selain dari olahan daging babi, mungkin dari mana ini bisa kita tertularnya penyakit meningitis ini sendiri? Oh, banyak sih sebenarnya, dari infeksi telinga, infeksi tenggorokan juga bisa, sinusitis, infeksi pada hidung, kemudian trauma kalau misalnya ada cedera kepala. Nah, itu juga bisa, atau malah TBC. Nah, itu juga bisa sebenarnya menyebabkan meningitis dengan gejalanya ya mungkin agak mirip dengan yang sekarang, tapi mungkin ada perbedaan dari pemeriksaan hasil lab biasanya. Oke, nah kenapa bisa hewan babi yang juga bisa menularkan ke manusia gitu Bu? Ya, karena salah satu meningitis karena bakteri sebenarnya banyak ya. Salah satunya Streptococcus suis. Jadi ada bagian-bagian lagi. Salah satunya Streptococcus suis itu yang hidup pada tubuh babi dan menyebabkan babinya sakit juga sebenarnya. Sehingga gejala pada babi itu juga babinya nggak mau makan katanya, terus kemudian tidak sehat lah pokoknya. Nah, itu kemudian kalau daging babi yang sakit itu kemudian termakan, sehingga kuman Streptococcus yang ada di dalam daging babi itu juga ikut ke manusia. Kan masih hidup nih karena dagingnya nggak diolah, padahal sebenarnya dengan diolah 70-100 derajat itu sudah mati kumannya. Jadi dengan direbus, apalagi bahkan digoreng, itu daging babinya sudah aman sebenarnya. Tapi karena olahan daging babi yang mentah sehingga kumannya ikut masuk sehingga bisa menyebabkan meningitis pada manusia. Oke, bukan berarti kita tidak boleh makan daging babi gitu ya, Bu Dok bukan, ya. Bahkan sudah ada edaran kalau nggak salah ya dari provinsi ataukah juga di kabupaten ya, bukannya melarang
tetapi adalah bagaimana mengolah yang benar, yang baik sehingga tidak menyebabkan suatu penyakit. Sebenarnya kan semua makanan pun kalau ada kumannya juga bisa menyebabkan penyakit ya. Oke, iya. Jadi bukan berarti nggak boleh ya sahabat Undiksa nih yang di luar sana yang barangkali pecinta daging babi masih bisa dimakan, cuma diolahnya harus baik dan benar gitu. Oke. Nah, terus kalau kita boleh tahu seperti apa gejala atau tanda-tanda ketika kita mungkin terindikasi ya kena meningitis ya. Ya, jadi kalau pada manusia ya, jadi kalau dia terkena meningitis ini kan salah satu penyakit infeksi, tentu ada demam ya. Kemudian nyeri kepala karena kan selaput otak bikin nyeri ya kalau dia terjadi peradangan, terjadi infeksi di sana. Kemudian penurunan kesadaran. Jadi sampai apa namanya, kalau saya bilang otaknya tuh bengkak sehingga fungsi kesadarannya itu terganggu dan dia mulai gelisah, bicara nggak nyambung ya. Kemudian gejala lain kejang ya. Kemudian yang khas biasanya kalau pada yang disebabkan oleh meningitis karena Streptococcus suis itu adalah gangguan pendengaran. Jadi ya budak pasiennya. Jadi mulai makin lama makin menurun. Ada yang memang pada saat dia onset sakitnya dia mulai pendengaran, ada juga yang setelahnya baru muncul seperti itu. Oke, nah saat gejala seperti apa yang muncul nih kita harus segera membawa ke rumah sakit gitu ya kan, takutnya nanti gejalanya itu dikira demam biasa gitu ya dok ya. Ya kalau ada demam, kemudian ada nyeri kepala, kemudian ditambah mungkin kok pasiennya agak cenderung ngantuk, kontak agak berkurang. Nah, kemudian juga ada riwayat. Nah, karena kalau di Bali kan lagi banyak kasus ya sebenarnya, ada riwayat makan daging babi mentah, sebaiknya segera, jangan nunggu dulu sekian hari baru dibawa, takutnya kan ada keterlambatan penanganan. Oke, berarti yang sampai memakan korban jiwa itu karena keterlambatan Ya, penanganan. seringkali seperti itu. Oke, nah lalu upaya untuk apa namanya mencegah biar kita tidak sampai terkena meningitis. Oh iya. Sebenarnya karena ini adalah penyakit yang disebabkan oleh agen ya, yaitu kuman yang dibawa oleh binatang seperti itu. Sebenarnya cara menghindarinya tentu sangat mudah ya. Udah kontaknya dengan binatang atau dengan kuman itu yang diputus. Salah satunya bagaimana? Ya olahan daging babi karena memang sumbernya adalah kalau misalnya ini yang meningitis Streptococcus suis ya yang kita bicara ya, itu daging babinya diolah dengan baik, dengan matang. Kemudian apa namanya, kalau misalnya pada peternak biasanya kalau ada babi yang sakit itu segera dilaporkan atau mungkin diobati atau bagaimana, jangan sampai babi yang sudah sakit juga kemudian apa namanya dijual. Nah itu juga akan, kalau pembeli kadang kan nggak tahu itu dagingnya bagaimana gitu ya. Itu, tapi memang utamanya adalah pengolahan daging babi yang apa namanya sesuai, jadi harus matang, kemudian jangan menggunakan bagian-bagian dari babi itu yang masih mentah seperti misalnya darahnya ataukah mungkin bagian dagingnya itu yang masih mentah. Jadi memang harus dimasak itu minimal 70 derajat, lebih baik lagi kalau 100 derajat. Terus kalau misalnya yang meningitis bukan karena dari daging babi itu banyak sih, misalnya hindari infeksi dari telinga, dari hidung, tenggorokan. Kalau memang ada apa namanya infeksi ya segera diobati seperti itu. Oke, nah lalu untuk penanganannya, karena kan tadi disebutkan bahwa meningitis ini juga ada pembengkakan di otak. Takutnya sahabat Undiksa ini ngeri gitu ya, wah nanti sampai dioperasi nih otak saya atau gimana gitu. Kalau pengobatannya sendiri itu seperti apa sih? Kalau pengobatan ya, jadi memang kalau pengobatan kita bicara pada pasien ya. Jadi ada mengobati etiologinya dan mengobati gejala. Kalau mengobati etiologi karena kalau yang dari bakteri ya kita berikan antibiotik. Kalau yang dari virus ya antivirus seperti itu. Kemudian gejalanya apa yang muncul? Kalau memang ada bengkak ya diberikan antiodem. Tapi kalau pada pasien meningitis sih tidak sampai operasi sih ya, bukan. Tapi dengan obat-obatan untuk mengurangi bengkak tersebut. Ya, utamanya sebenarnya adalah pemberian antibiotik sesegera mungkin dan antiodem sehingga pasien bisa pulih lebih cepat. Dan memang itu harus segera di rumah sakit. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Harus segera dibawa rumah sakit. Jadi obatnya itu nggak boleh sembarangan ya. Iya, benar. Sendiri coba-coba untuk beli, tapi harus ada resep dokter dan harus ditangani dengan dokter yang tepat. Jadi jangan main-main ya. Oke, jadi itu untuk meningitis. Nah, yang nggak kalah juga sekarang menjadi topik hangat adalah rabies nih Bu Dok. Bahkan beberapa desa yang saya dengar terakhir itu sudah masuk zona merah rabies. Nah, kalau rabies ini sendiri sebenarnya penyakit apa sebenarnya? Kita kan taunya karena gigitan
anjing gitu gigitan ya. Anjing, ya. Terus yang jadi sasaran anjingnya aja. Iya. Ya sebenarnya ini ada kemiripan dengan meningitis. Jadi penyebabnya itu adalah suatu kuman yang dibawa oleh binatang. Nah, seperti itu. Jadi tidak secara langsung oleh si anjing yang langsung menyebabkan, tetapi ada virus rabies namanya. Di mana virus rabies ini nanti kalau masuk ke dalam tubuh manusia itu menyebabkan encephalitis rabies. Nah, kalau yang tadi kan meningitis ya di meningan, kalau ini encephalonnya, jadi di otaknya. Jadi menyebabkan infeksi dan peradangan pada otak manusia dan sistem saraf semuanya ya. Jadi itu sebenarnya kasus rabies ini sudah lama sebenarnya. Mungkin sudah lebih dari 5 tahun atau bahkan 10 tahun sebenarnya sudah terjadi ya. Cuman mungkin secara angka kejadiannya ya mungkin sudah sempat tertekan atau berkurang, kemudian muncul lagi seperti itu. Jadi ini adalah suatu penyakit infeksi pada manusia, jadi encephalitis yang disebabkan oleh virus rabies yang kumannya itu, virusnya itu dibawa salah satunya oleh anjing. Sebenarnya bisa oleh binatang yang lain, tetapi tersering adalah oleh anjing. Gitu. Apa bakteri yang ada di anjing itu sendiri? Virus ya, virus. Ya. Virus di anjing atau mungkin hewan lain berarti berpotensi juga gitu. Ada, ya. Bukan berarti anjing aja gitu ya, Bu Dok. Iya, benar. Nah, kalau boleh tahu hewan-hewan seperti apa yang berisiko terjangkit virus rabies ini? Kalau hewan selain anjing itu ada kucing sebenarnya, terus kemudian kelelawar. Nah, jadi kalau secara studi baru tiga jenis hewan itu. Cuman memang yang paling banyak adalah dari anjing. Yang lain mungkin data mungkin tidak terlalu banyak ada terrecord seperti itu ya. Lalu kira-kira ada nggak sih gejala yang bisa kita lihat di hewan peliharaan kita? Mungkin kita punya hewan peliharaan juga biar jangan sampai menularkan rabies gitu ya ke orang lain. Itu ada nggak sih tanda-tandanya? Kalau rabies kan dibilang penyakit anjing gila. Jadi ya kayak gila jadinya binatangnya. Jadi yang awalnya dia kalem, tiba-tiba dia jadi galak, jadi agresif. Nah, atau mungkin dia ketakutan, tidak mau minum air. Ya, sama seperti ya dia terkena infeksi, dia sakit juga sebenarnya si anjing ini. Ya, jadi gejalanya ya dia mulai ada perubahan perilaku pada si anjing yang biasanya kita bermain biasa gitu ya. Dia kadang tambah agresif, kemudian nah, seringkali kan dibilang, oh tiba-tiba anjingnya yang polos gitu jadi menggigit. Nah, itu bisa jadi salah satu ciri bahwa dia sudah terkena rabies. Nah kalau misalnya anjing yang sudah divaksin itu masih punya potensi nggak sih terkena rabies juga, Bu? Kalau potensi tetap ada kalau dia tergigit oleh anjing rabies yang lain. Ya jadi biasanya karena anjing yang rabies itu kan agresif ya. Jadi kalau dia, apalagi ini anjing yang liar, makanya sekarang kan harus anjing kalau memang ada pemiliknya harus jangan sampai dia berkeliaran, memang harus diikat atau di rumah seperti itu ya. Jadi walaupun sudah divaksin, kalau misalnya dia tergigit oleh anjing lain yang memang terkena rabies, ada potensi dia terkena rabies juga. Kalau tergigit anjing lainnya juga rabies. Tapi kalau udah terlanjur misalnya anjing kita itu terkena rabies masih bisa ditangani, Bu Dok? Kalau sudah terkena rabies, jadi kalau secara data yang pernah saya baca ya, jadi itu memang begitu anjing ataukah mungkin manusia itu terkena rabies itu fatality rate ya, jadi mortality rate, jadi angka kematian itu 100%. Ya, jadi pasti akan mati. Jadi biasanya kalau anjing yang menggigit kan disarankan dikandangkan 2 minggu ya, diobservasi karena 2 minggu dia pasti mati. Kalau memang dia terkena rabies. Penegakan untuk tahu dia rabies atau enggak itu pemeriksaan cairan otak sebenarnya. Cuman mungkin agak sulit ya, berapa kali sering tidak bisa dilakukan karena kesulitan mengambil biasanya. Nah itu kan tadi dari tanda-tanda dari pembawa virusnya sendiri atau si anjing itu sendiri. Kalau manusia itu gejalanya apakah sama juga dengan si anjing yang kena rabies itu? Sama. Karena kan virusnya sama, yang diserang juga sistem sarafnya juga sama. Jadi dia akan menjadi istilahnya agitasi ya. Jadi nggak hiperaktif gitu, nggak bisa diem. Terus kemudian takut dengan udara, angin, kemudian takut dengan cahaya, kemudian juga tidak bisa menelan air, takut dengan air seperti itu. Karena begitu dia terpapar oleh hal-hal itu,
dia akan terjadi spasme kekakuan pada tubuhnya seperti itu. Dan terakhir ya akan paling akhir itu adalah stage dari paralisis ya. Jadi lemas seluruh tubuhnya sampai otot nafasnya pun akan tidak bisa berfungsi, sehingga itu yang menyebabkan kematian. Oke, nah tapi kan ada juga di beberapa kasus yang sempat Tias dengar bahwa gejala yang timbul ketika orang terkena rabies itu tidak langsung gitu, Bu. Bisa sebulan kemudian setelah tergigit baru muncul. Itu emang selama itu prosesnya? Ya. Jadi ada istilahnya masa inkubasi ya. Jadi itu sangat tergantung juga dari yang pertama lokasi yang tergigit, daerah tubuh manusianya yang tergigit ya. Di kaki ataukah di wajah itu tentu akan berbeda. Ya, kalau misalnya di kepala kan dekat sekali dengan otak ya, sehingga gejala yang muncul kemudian itu akan lebih cepat. Tapi kalau di kaki biasanya perambatan virusnya akan lebih memerlukan waktu yang cukup lama. Ya, bahkan ada yang bilang sebulan seperti itu. Jadi kalau memang sudah termasuk zona, jadi kalau misalnya penanganan rabies itu kan dilihat daerah itu zonanya apa, merah, kuning, hijau. Kalau sudah merah biasanya segala bentuk kasus gigitan anjing pembawa virus rabies itu memang harus segera diberikan vaksinasi. Oke, berarti setelah saat kita tergigit anjing yang terindikasi terkena rabies itu harus langsung ditangani gitu, Bu? Iya, benar. Oke, berapa kali sih sebenarnya kita harus mendapatkan vaksin? Karena saya dengar ada yang sampai 2 kali ya harus divaksin, ada yang 3 kali. Gitu. Ya, sebenarnya itu sangat tergantung dari hewan penggigitnya. Jadi itu kenapa kalau ada hewan yang menggigit, kenapa disarankan observasi. Jadi seperti saya tadi bilang bahwa selama 2 minggu dia harusnya kalau anjing itu kena rabies dia mati kan gitu ya. Jadi dari awal biasanya sebelum 2 minggu sudah mati duluan. Jadi ada yang hanya sekali, kalau misalnya kemudian setelah diobservasi anjing yang menggigit masih sehat, sehingga mungkin tidak dilanjutkan. Tapi kalau misalnya mati kemudian anjingnya tuh sakit dan memang gejalanya sesuai dengan gejala rabies, berarti memang harus sampai tahap ketiga, 3 kali suntik seperti itu. Atau mungkin seringkali adalah yang terjadi anjingnya itu udah langsung dibunuh ya. Cuman biasanya kita kembali menanyakan kepada orang yang tergigit itu gejala yang ada pada si anjing itu bagaimana? Apakah dia memang kondisinya sakit? Apakah mungkin memang sebelumnya dia kalem gitu ya? Diam aja kemudian tiba-tiba jadi agresif, ada gejala rabies, berarti memang cenderung mengarah ke rabies sehingga memang harus dituntaskan sampai 3 kali. Oke, jadi kita harus tahu kondisi si anjing juga berarti ya, Bu ya, selain dari kondisi kita sendiri. Oke, lalu upaya pencegahan apa sih yang bisa kita lakukan agar terhindar dari rabies ini? Ya karena ini juga penyebabnya adalah ada hewan pembawa, tentu hewannya yang harus kita hindari gitu ya. Jadi kontak dengan binatangnya ya. Jadi kalau misalnya masyarakat yang memelihara anjing, pertama ya namanya juga dipelihara, berarti kan benar-benar diurus ya, bukan dilepas seperti itu. Jadi apakah mungkin di kandang atau mungkin tidak diperbolehkan keluar rumah seperti itu. Kemudian anjingnya juga harus divaksin seperti itu, jaga kesehatan. Sama juga kita namanya juga memelihara gitu kan, berarti kan kita harus peduli juga dengan binatang itu ya. Jadi itu juga harus diurus. Kemudian vaksin juga sebenarnya kan sudah gratis semua ya, sudah tinggal bawa. Kadang sekarang malah sudah di balai desa juga sudah ada jadwal biasanya ya dari dinas, itu sudah dapat vaksin gratis. Kemudian kalau memang anjingnya sakit segera dilaporkan ya, entah mungkin periksakan ke dokter hewan ataukah mungkin dilaporkan ke dinas yang bersangkutan. Kemudian kalau pada manusia, kalau memang terjadi kasus gigitan anjing, kita harus lebih waspada. Ya, apalagi kita yang di daerah di Buleleng ya, yang memang zona merah ya, jadi bahkan beberapa desa itu sudah diberikan benar-benar warning ya, karena memang kasusnya cukup banyak. Jadi memang kalau ada kasus gigitan memang harus segera mendapatkan penanganan, jangan dianggap sepele seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Dokter ya sudah sama-sama mau berbagi bersama kita. Semoga apa yang disampaikan Bu Dokter tadi itu bisa menambah pengetahuan dari sahabat Undiksa di luar sana yang dulunya mungkin kalau kena gigitan anjing cuma dibersihkan sendiri gitu aja gitu ya, nggak diperiksakan. Mulai sekarang karena ini statusnya sudah ya zona merah juga, dan banyak kasus juga yang muncul, alangkah lebih baiknya jika langsung dibawa ke rumah sakit biar dapat penanganan secepat mungkin. Begitu juga dengan meningitis, bukan berarti tidak boleh ya makan daging
daging babi. Untuk sahabat Undiksa yang ingin makan masih boleh, Bisa. hanya saja diolahnya dengan baik dan benar. Terima kasih juga untuk sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa di-share ke semua sosial media kalian agar makin banyak lagi sahabat Undiksa di luar sana yang mengetahui informasi terkait dengan meningitis dan juga rabies. Jika ada saran ataupun masukan dan juga pertanyaan, bisa ditinggalkan di kolom komentar. Untuk kalian yang belum subscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, jangan lupa di-subscribe dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya. Kalau begitu, saya Juniastiti pamit undur diri beserta kru kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh